Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Besa Soragi dengan NIM 2305 1204 205 dari kelas TIF 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum teknik hacking, di mana pada teknik ini terdapat dua praktikum, yaitu pertama ada reconnaissance dan juga scanning. Sebelum masuk ke langkah-langkah praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu reconnaissance dan scanning, serta mengapa kedua teknik ini penting dalam dunia keamanan cyber. Baik, dalam dunia keamanan cyber, serangan terhadap sistem komputer biasanya diawali dengan tahap pengumpulan informasi yang disebut reconnaissance. Setelah itu, seorang penyerang akan mencoba memindai sistem untuk menemukan celah keamanan yang disebut scanning. Jadi, apa itu reconnaissance? Reconnaissance adalah proses pengumpulan informasi tentang target sebelum melakukan serangan. Tahap ini menjadi langkah awal bagi seorang penyerang untuk memahami struktur dan potensi celah keamanan dari suatu sistem. Dengan reconnaissance, kita bisa mengetahui alamat IP, sistem operasi yang digunakan, serta layanan yang berjalan, dan juga data domain hingga informasi kepemilikan dan lokasi server dari target. Reconnaissance ini sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu passive reconnaissance, di mana pengumpulan informasi tanpa interaksi langsung dengan sistem target, seperti menggunakan voice lookup, Google Dorking, atau open source intelligence atau OSINT. Lalu yang kedua ada active reconnaissance, di mana pengumpulan informasi dilakukan dengan cara langsung berinteraksi dengan sistem target, seperti melakukan ping, trace route, atau DNS enumeration. Dalam praktikum ini, saya akan menggunakan voice lookup untuk melihat informasi dari website yang sudah dikenali, sehingga kita bisa memahami bagaimana data domain dan kepemilikan server dapat diakses secara publik. Lalu untuk scanning, apa itu scanning? Scanning sendiri adalah proses untuk menemukan port yang terbuka, layanan yang berjalan, dan potensi celah keamanan pada suatu sistem. Teknik ini dapat digunakan oleh administrator jaringan untuk memeriksa dan mengamankan sistem mereka, tetapi juga sering dimanfaatkan oleh peretas untuk mencari titik lemah dari suatu jaringan sebelum melancarkan serangan lebih lanjut. Scanning umumnya dilakukan dengan berbagai metode, antara lain port scanning, di mana mendeteksi port yang terbuka pada suatu sistem dan layanan yang berjalan di dalamnya. Lalu ada network scanning, menganalisis perangkat yang terhubung dalam satu jaringan dan mencari sistem yang rentan. Lalu yang ketiga ada vulnerability scanning, di mana ini memeriksa kelemahan spesifik dalam aplikasi atau sistem operasi menggunakan alat seperti Nmap, Nessus, atau OpenVIS. Dalam praktikum ini, saya akan mensimulasikan jaringan menggunakan JNS3, lalu melakukan scanning terhadap server yang telah dikonfigurasi menggunakan Freeport Scanner. Lalu kita juga akan menguji bagaimana perubahan dalam layanan yang berjalan di server dapat mempengaruhi hasil pemindaian, sehingga kita bisa memahami lebih dalam cara kerja scanning dalam dunia keamanan cyber. Baik, yang pertama kita akan masuk ke praktikum reconnaissance. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menggunakan voice lookup dalam mencari informasi mengenai suatu website. Baik, langkah pertama kita akan mencoba untuk masuk ke website www.wish.com. Di sini kita langsung saja. Nah, di sini kita akan memasukkan contoh domain dari website yang akan kita cek. Di sini akan saya coba untuk youtube.com. Oh, maaf salah. Di sini eme2. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat informasi mengenai domainnya, kapan registrasinya, kapan expirednya, status, terus nama server juga, dan informasi lainnya. Nah, di sini terlihat beberapa informasi penting seperti penyedia layanan domain, tanggal registrasi, tanggal kadaluarsa, organisasi atau individu pemilik domain, dan juga alamat IP dari loker dan juga alamat IP dan lokasi servernya. Lalu akan saya coba untuk website berikutnya. Selanjutnya, saya akan coba untuk Facebook.
.com. Nah, di sini juga sama, kita bisa melihat informasi penting dari website ini. Pastinya berhubungan dengan server dan juga registrasi dan semacamnya. Nah, saya akan coba lagi untuk amazon.com. Nah, di sini juga sama, kita bisa melihat informasi penting dari website ini. Nah, dari hasil Wishlookup ini, kita bisa mengetahui informasi penting tentang sebuah website. Ini berguna untuk administrator sistem dalam memeriksa kepemilikan domain dan melihat lokasi server yang digunakan. Baik, sekarang kita akan masuk ke praktikum scanning. Di sini kita akan melakukan scanning terhadap sebuah jaringan virtual di JNS3 untuk melihat layanan yang berjalan pada sebuah server. Baik, di sini kita buka JNS3-nya. Pada praktikum kali ini saya menggunakan Linux. Di sini saya klik Linux-nya dan juga Linux clone-nya yang tentunya sudah saya siapkan di VirtualBox-nya. Lalu akan saya hubungkan dengan kabel. Baik, jika sudah, kita akan langsung menjalankan Linux-nya. Baik, di sini sudah bisa dilihat Linux-nya sudah terbuka. Untuk yang sebelah kiri ini adalah Linux server dan untuk yang sebelah kanan ini adalah cloning-an dari Linux-nya. Baik, untuk langkah yang pertama, di sini yang perlu kita siapkan di PC1 adalah XAMPP-nya. Di sini saya sudah menginstalnya melalui browser dan sudah saya siapkan file-nya. Di sini sudah saya siapkan foldernya. Teman-teman juga bisa menginstalnya di browser, tapi mungkin teman-teman bisa mencobanya di VirtualBox-nya agar Linux-nya bisa terhubung dengan internet sehingga bisa menginstal XAMPP melalui browser di Linux seperti biasa. Lalu sama untuk di PC2-nya, di sini kita menginstal Nmap, kita menggunakan command prompt. Juga sama, kita menginstal di VirtualBox-nya agar bisa terhubung dengan internet dan komen yang perlu kita ketikkan adalah ini, sudo apt update lalu dandan lalu sudo apt install nmap strip-y. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman menjalankan ini, maka Sandy-nya bakal langsung menginstal nmap seperti biasanya. Baik, baik, jika sudah, langkah pertamanya kita akan mengkonfigurasi IP di kedua PC.
Di sini kita buka network connection, kalau ke settings, pilih IP4. Di sini sudah saya siapkan. Saya yang tadinya DHCP sudah saya siapkan di manual. Di sini untuk address-nya 192.168.110, sama untuk gateway-nya dan untuk netmask-nya 255.255.255.0. Baik, terus saya apply. Oke. Dan untuk di sini di PC 2-nya saya buat sebentar. Saya buat untuk address-nya 192.168.120. Lalu untuk gateway-nya saya arahkan ke PC 1, 192.168.110. Untuk netmask-nya masih sama di 255.255.255.0. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mengetes apakah kedua PC ini sudah terhubung. Kita akan mencoba melakukan ping ke PC 2. Nah, di sini terlihat bahwasanya komputer sudah terhubung. Baik, sekarang kita akan coba sebaliknya dari PC 2 ke PC 1. Nah, di sini juga sama, terlihat bahwa dari PC 2 sudah terhubung ke PC 1. Baik, karena kedua PC sudah saling terhubung, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita bisa langsung membuka XAMPP-nya. Di sini saya membukanya di root karena filenya harus dibuka dari sini agar bisa dijalankan secara aplikasi. Ini saya masukkan password ya. Baik. Nah, di sini sudah terbuka untuk XAMPP-nya. Di sini kita masuk ke manage server. Lalu kita akan mengaktifkan seluruhnya, yaitu ada MySQL database, lalu ada ProFTPD dan Apache web server. Di sini akan kita start all. Kita tunggu sampai starting-nya selesai, sampai storage-nya running. Nah, baik. Di sini terlihat bahwa di XAMPP-nya sudah dalam status running untuk ketiga servernya. Di sini saya akan coba mengecek di command prompt-nya. Di sini kita ketikkan sudo /opt/lampp/lampp lalu status. Di sini kita masukkan password. Nah, di sini terlihat bahwa Apache is running, MySQL is running, dan ProFTPD ini sudah running juga. Ini menandakan bahwa memang server tersebut sudah benar-benar berjalan. Nah, lalu di PC keduanya kita akan mengecek layanan yang berjalan pada PC 1. Nah, di PC 2-nya kita ketikkan nmap min pmin. Nah, lalu ini IP address ke PC 1-nya. 92.8.1.10. Nah, di sini dia starting nmap-nya. Dia sudah menjalankan, kita tunggu dulu. Nah, di sini terlihat bahwa yang berjalan itu ada di port 21, port 80, 443, dan 3306. Yakni ini adalah port yang sudah kita jalankan di PC 1. Di sini bisa terlihat bahwasannya kita berhasil melihat apa saja layanan yang berjalan pada sebuah server. Baik, di sini
Saya akan membandingkan bagaimana kalau seandainya XAMPP di PC 1-nya saya matikan, bagaimana tampilan di PC 2-nya. Saya akan coba matikan. Di sini saya stop all. Nah, di sini sudah dalam status stop. Sini akan saya coba cek lagi dengan cara nmap, strip, pstrip, lalu ID, maaf, lalu IP address dari PC 1-nya. Kita ada. Dia starting lagi. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada port yang terbuka pada PC 1. Di sini terlihat bahwa tulisannya closed. Layanan seperti Apache, MySQL, dan ProFTPD-nya belum berjalan, sehingga port yang terkait dengan layanan tersebut tidak aktif. Baik, mungkin ini adalah salah satu praktikum untuk scanning. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.